Oke guys, ini dia 5 skill AI untuk jadi pemenang di krisis 2030. Di tahun 2030 akan menjadi era AI. Sekarang aja lagi viral pertebaran video-video AI yang realistis di sosmed. Saking realistisnya, nggak hanya orang tua, bahkan Gen Z pun sekarang bisa tertipu dengan AI. AI juga akan dikabarkan menggantikan 80 juta pekerjaan baru pada 2030. Tapi ada kabar baiknya, akan ada 90 juta pekerjaan baru yang pastinya 90% pekerjaan itu akan didominasi oleh AI. Untuk bisa ikut dalam pekerjaan baru ini, kita perlu mengasah skill-skill AI mulai dari sekarang. Lo mungkin mikir AI lah yang akan menggantikan kita, tapi faktanya orang yang bisa menggunakan AI lah yang akan menggantikan kita. Untuk itu, di video ini aku akan membahas 5 skill AI yang akan dibutuhkan di 2030. Oke, tanpa banyak cincang, langsung aja kita masuk ke yang pertama. Oke, yang pertama adalah AI automation. Nah, kedengarannya udah kayak yang skill yang rumit nggak sih? Tapi nyatanya nggak serumit itu kok. Bahkan nggak perlu coding. Jadi, AI automation ini adalah sistem AI yang akan melakukan pekerjaan berulang secara otomatis. Nah, lu pernah nggak sih punya kerjaan yang simpel, tapi terpaksa lu kerjain karena kerjaannya yang harus berulang? Misal, contohnya adalah balesin chat customer, masukin data-data, filter email spam, bahkan coding pun bisa diautomatisasikan oleh AI. Tapi tetap aja ya, coding itu mengandalkan problem solving. Untuk mempelajari skill ini, tenang aja, kita nggak perlu coding untuk mempelajari AI automation ini. Tapi tergantung seberapa kompleks tugasnya. Kalau sekedar balesin chat customer, mengatur pengiriman email otomatis, alur kerja otomatis, dan lain-lain, ya nggak perlu ngoding. Cukup gunakan platform seperti Zapier, Bubble, Make, ManyChat, NXN, dan lain-lain. Tapi kalau otomatisasikan tugas kayak trading, mendeteksi anomali CCTV, rekomendasi sistem kayak Tokopedia atau Netflix, dan lain-lain, ya harus perlu coding. Nah, kenapa ini penting banget dipelajari? Karena ini adalah penghemat waktu terbesar yang bisa kita pakai. Bayangin, dulu balesin chat customer itu bisa sampai berjam-jam. Sekarang, tinggal tidur aja itu udah bisa bikin pelanggan puas dengan menggunakan AI. Tapi skill ini mungkin terdengar terlalu teknis. Walaupun ada platform tidak perlu coding, tetap aja perlu mengandalkan logika yang sangat rumit. Nah, makanya skill berikutnya cocok buat lo yang males bikin sistem. Skill berikutnya yaitu AI tools. Bergabung di era AI, kita nggak perlu ikut membuat AI-nya, tapi kita hanya perlu menggunakannya. Karena pada dasarnya AI datang untuk membantu, bukan menggantikan. Bayangin kita menjadi koki, kita nggak perlu memahami bagaimana pisau, kompor, kulkas itu dibuat. Kita hanya perlu bisa menggunakannya untuk menghasilkan makanan yang lezat. Untuk cara menemukan tools yang tepat, pertama, cari masalah yang sering kita hadapi. Kedua, cari informasi mengenai tools AI yang bisa mengatasi masalah kita. Dan terus coba-coba sampai menemukan yang cocok. Kita juga bisa ikut komunitas untuk mendapatkan informasi tools yang terbaik. Misalnya, kalau kita punya masalah sering kehabisan ide konten, kita bisa memakai Cloud AI atau ChatGPT untuk menampilkan ide konten. Menguasai AI tools sangat penting karena akan membuat pekerjaan kita lebih mudah dan cepat. Tapi, menguasai beberapa tools AI akan menjadi percuma kalau hasil yang diberikan AI sering nggak sesuai harapan. Maka dari itu, kita perlu skill berikutnya. Oke, untuk berikutnya adalah prompt engineering. Kalau tadi adalah seorang koki yang mahir menggunakan peralatan dapur, sekarang adalah pelanggan bawel yang memberikan instruksi yang sangat detail kepada koki, yaitu seperti jenis masakan, bahan yang diinginkan, teknik masakan, contoh makanannya, rasa yang diharapkan, dan lain-lain. Jadi, prompt engineering adalah sebuah seni mengobrol dengan AI agar memberikan hasil yang sesuai dengan ekspektasi. Ini adalah beberapa teknik dalam prompt engineering untuk mendapatkan jawaban yang sesuai. Yang pertama adalah role playing. Misal, kalian bisa ketik seperti ini. Anda adalah seorang senior programmer. Berikan saya kode untuk membuat kalkulator. Kedua, kejelasan dan spesifik. Misal, daripada lu berikan 5 ide konten YouTube tentang kesehatan. Mending, berikan saya 5 ide konten YouTube dengan topik kesehatan yang lebih menjurus ke pola makanan, pembentukan otot, target audiens saya berumur 18-30 tahun. Dan pastikan memberikan ide yang relate dengan masyarakat Indonesia. Dengan begini, AI akan mempunyai data yang lebih lengkap. 3. Memberikan format output. Memberikan format output yang diinginkan. Apakah harus berupa poin, paragraf, coding, dan lain-lain. Contoh, sebutkan 5 manfaat olahraga untuk kesehatan fisik dan mental. Setiap poin harus dijelaskan dengan detail dan lengkap. Oke, itu adalah beberapa contoh teknik yang bisa digunakan. Sebenarnya, ada banyak trik atau teknik yang bisa kita pakai. Mempelajari skill prompting ini sangat amat penting di era AI, karena percuma juga pakai AI, tapi hasilnya nggak pernah sesuai dengan ekspektasi. Oke, berikutnya adalah AI Content Creation. Skill ini ada untuk membuat konten dengan mudah. Lo pernah nggak mau buat konten tapi nggak ada waktu buat syuting? Atau malu nunjukin muka sama suara? Nah, skill AI ini juga membantu kita membuat konten tanpa makan banyak waktu. Contohnya, kita bisa lihat konten faceless channel seperti fakta unik, sejarah, dan lain-lain.
Misal kita ambil contoh channel ini, yang punya subscriber yang sangat amat banyak. Semua videonya dibuat oleh AI, mulai dari suara, editing, dan foto-fotonya. Mempelajari AI content creation lumayan penting, karena di era digital ini kita perlu sharing karya-karya kita ke dunia yang luas. Dengan skill AI content creation, kita akan menghemat banyak waktu dalam membuat konten. Dibandingkan dulu yang buat satu konten bisa makan berhari-hari, sekarang mungkin cuma beberapa menit. Untuk tools AI-nya, kita bisa gunakan ChatGPT untuk menghasilkan ide-ide konten, Midjourney untuk ngebikin gambar, Midjourney buat ngebikin gambar dari deskripsi teks, Event Labs untuk membuat suara AI, dan Runway ML untuk melakukan pengeditan dan pembuatan video. Sebenarnya masih banyak tools AI yang bisa lo pakai. Lo bisa explore sendiri aja. Oke, next adalah AI literasi. Skill ini adalah kemampuan memahami apa itu AI, bagaimana AI bekerja, dan bagaimana cara menggunakan AI di dunia nyata. Sama seperti mengendarai mobil. Untuk bisa mengendarai dengan aman, kita perlu memahami aturan lalu lintas, memahami fungsi gas, rem, cara nyalain mesin, dan memahami cara kerja mesinnya, supaya kita nggak salah kaprah atau merusaknya. Cara biar kita melek dengan AI yaitu yang pertama adalah pelajari konsep dasar AI, seperti machine learning, neural network, NLP, dan lain-lain. Contohnya, kalau kita mau belajar, kita bisa menggunakan course AI for Everyone ini secara gratis. Tenang aja, nggak ada coding, cuma pemahaman dasar tentang AI. Anak SD juga ngerti kok. Yang kedua, tetap up to date. AI berkembang sangat pesat. Akan ada banyak AI tools yang muncul setiap harinya. Ikuti perkembangan berita dan tetap up to date. Dan gunakan AI tools. Menggunakan AI tools akan membantu pekerjaan kita. Misal, ChatGPT untuk nulis ide dan informasi, Midjourney buat bikin gambar, dan Perplexity untuk research. Oke guys, itu dia 5 skill AI yang akan mengelindungi kita di 2030 nanti. Tapi guys, skill-skill tadi hanya untuk membantu kerjaan sehari-hari kita. Misal seorang programmer yang dibantu dibuatkan kode, atau seorang marketer yang dibantu membuat copywriting. Tapi tetap aja guys, akan ada 80 juta pekerjaan baru yang akan hilang. Dan kita belum tahu pekerjaan apa yang bakal hilang. Tapi udah ada informasi menampilkan daftar list 90 juta pekerjaan baru di 2030 nanti. Gua akan buat video top list pekerjaan baru itu. Makanya subscribe sekarang.